kemarin sudah Bapak kirim video di mesin scrap dan mesin milling di lapangan ya. Nah, itu mengenal mesin scrap itu seperti apa. Anda lihat sistem pergerakannya, itu geraknya lurus ya, dan proses pemakanannya hanya satu langkah maju. Maju makan, mundur nggak makan, maju makan dan mundur makan. Maka kalau dilihat dari elemen dasar itu perhitungannya, maka mesin scrap ini atau mesin sapping ini, mesin scrap atau sapping mesin sapping dan seperti planning atau planning. Bedanya kemarin ada, kalau sapping itu toolnya yang bergerak cepat. Jadi yang benda kerja satu kali gerakan cepat, ini mundur lagi, ini langkah ke depan, makan, mundur, maju lagi, makan, mundur, maju lagi, terus kayak gitu. Jadi yang bergerak cepatnya adalah toolnya kalau sapping. Kalau sap ini ada satu lagi adalah planning ya. Planning. Kalau ini tool bergerak lebih cepat. Nah, kalau planning, inilah benda kerja bergerak lebih cepat. Gimana hitungnya? Jadi kalau planning itu toolnya bergeraknya satu, bergeraknya ke bawah. Toolnya tool ini benda kerja. Ini bekerja jadi bergerak serut, nanti balik lagi ke bawah lagi serut. Nah, ini benda kerja, ini toolnya. Ini kalau planning. Kali turun ke bawah, maka sut, ya, kayak lagi bergerak satu kali, bergerak sut. Nah, nanti gerakannya ini akan lebih cepat daripada gerakan toolnya. Jadi kebalikannya, kalau ini bergeraknya yang lebih cepat adalah toolnya, kalau ini benda kerja yang bergerak lebih cepat. Bedanya ya planning sama ini. Dan dua fungsi ini, kalau test shaping ini biasanya hanya benda-benda yang pendek-pendek, jadinya tidak terlalu banyak, sampai 1 meter itu jarang. Jadi pendek-pendek paling tinggi ya 30 cm atau 300 mili. Tapi kalau planning itu bisa sampai bermeter-meter, bisa sampai 6 meter bisa. Jadi si mejanya panjang betulnya, ini dia bergerak seperti bikin rel itu kan, rel mesin kan, dia bergerak bergerak ke sana, nanti bawa lagi, mundur lagi, jadi pokoknya sekali gerakan maju itulah masih mesin scrap gitu. Nah, mesin scrap sebutnya scrap dibagi dua, sapping dan planning. Jadi ini kalau ini benda kerjanya panjang. Oke, yang ini untuk yang pendek ya. Atau ya panjang atau besar, ini besar ya. Nah, biasanya kan bendanya mesinnya besar banget. Kalau ini benda kecil ya, kecil, jadi bagi dua supaya bisa tercover semua persoalan. Jadi kalau Anda lihat bikin rel mesin, karena dudukan mesin itu bikin supaya lurus, ya, bikin mejanya lurus, untuk mejanya sendiri itu maka prosesnya awalnya mungkin dengan milling, terus di scraping, nanti sebagai landasan sebagai untuk majunya dudukan benda kerja. Itu akal-akal supaya suatu persoalan semua bisa diselesaikan dengan baik gitu kan. Oke, dari elemen dasar yang ini karena didapatkan ini elemen dasarnya. Ya, kalau ini benda kerjanya adalah manjang, jadi ini kan ada
kan ya. Mungkin gitu. Jadi kayak gini ini kan atas. Kan ini benda kerja yang awalnya yang terbuang nih, yang saya putus-putus ini, yang saya arsir merah ini adalah benda kerja yang tidak terpotong kan. Ini kan lurus, gerakannya lurus nih. Berarti di sini ada toolnya. Sorry, miring ke sini, ke atas, ini gitu ya. Nah, ke sana, jadi toolnya miring ke sini. Kayak shoot, nah ini sebutnya katakan nama, sebutnya kasih kata mata tunggal gitu, mata tunggal itu. Nah di sini ada lebarnya, ada panjang ini L0. Nanti di sini ada LV, nah, dengan LW setelahnya kan ada L0. Di sini ada lebarnya ini W lebarnya. Nah, kalau ini maju ke depan adalah VM, kalau maju ke luhur adalah VR ya. Nah, perbandingan VM dengan VR kembali itu harus lebih kecil dari 1. Disebutnya RS, rasio kecepatan, rasionya kecepatan. Jadi kalau mundurnya harus lebih cepat, VR lebih cepat. Kalau ini lebih besar berarti lebih kecil dari 1. Nah, kalau ini besar berarti lebih besar dari 1 kan gitu harganya. Jadi ini yang mundurnya supaya lebih cepat, lebih loss kan, karena kan mundur kan ke belakang ini kan nggak makan, jadi ke depannya makan. Maka yang di depan tuh nggak bisa cepat. Kalau cepat nanti toolnya patah, tidak nggak gaya mendorong untuk makan. Kalau ke belakang kan tidak makan, jadi lewat sebesut ke depan, ke belakang sut ya gitu. Nanti makanya grafiknya, kalau grafik kecepatan ini adalah waktu atau T ya, ini adalah artinya kecepatan, maka ini kecepatan maju M nya, dan kecepatan mundurnya ini P R lebih besar ke bawahnya. Jadi ini shoot gitu, shoot lebih. Nah itu di dalam mesin scrap untuk mengurangi loss time-nya. Nah dari sini, dari gambar ini, maka ketahuan dari kecepatan potongnya sama dengan, karena ini langkahnya 2 langkah, dua langkah, maka sekali makan shoot, nah gitu, jadi 2 langkah, maka kecepatannya jadi kecepatan rata-rata NP jumlah langkahnya kalikan LT dikalikan R1 ditambah RS dibagi 1000 kali 2 sama dengan 2000, sama dengan NP kalikan LT dikalikan 1 dibagi RS dibagi 2000. Satuannya sama, yaitu meter per menit ya, per menit. Ya, RS ini adalah ini tadi, RS 1 LT ini adalah panjang total. Kalau ini dari sini ke sini adalah panjang LT. N0 dengan L0 plus LV plus LW kan, kalau LT ini. Nah, jadi ada pengawalan dan pengakhiran. Kalau nggak ada pengakhiran berarti nggak terputus. Pengawalan artinya tidak awal dari, kalau tidak ada pengawalan berarti permukaannya di ujungnya tidak terpotong, gitu kan ya. Maka ada pengawalan dan pengakhiran, ada banyak benda kerjanya. Itu ya. Jadi rata-rata karena ada maju dan mundur. L0 dipada LV tambah L.
2 adalah kecepatan makan, VF. Udah lambangnya bisa sama. VF adalah F kali NP. F adalah kali NP. Itu NP ini adalah jumlah langkah per menit. Jadi dalam ini 1, 2, 3 ini berapa dalam 1 menit itu berapa langkahnya maju ke sini. Nah, itu namanya jumlah langkah per menit. Dalam 1 menit itu berapa kali bolak-balik itu ya. Jadi dalam satu ini jumlah langkah per menit. Ya, nggak salah. NP ini jumlah langkah per menit. Jadi dalam 1 menit, dalam 1 menit itu berapa jumlah langkah, bolak-baliknya berapa kali. Itu namanya jumlah langkah per menit. Lalu RS itu perbandingan kecepatan VM sama VR ya. Lalu A-nya dalaman pemotongan. Nah, dalam pemotongannya adalah ini, adalah A. Lalu VF itu gerak makan itu ya nanti ada, nah setiap ini kan ada langkah-langkahnya nih, jarak ini adalah VF ini. F. Jadi sekali makan belakang saat, nah udah ini si benda kerja akan maju ke sini. Ini langkahnya set ke sini, makan, mundur lagi, ke sini lagi, makan lagi. Jadi ini benda kerjanya yang bergerak sana, sedangkan toolnya adalah bergerak bolak-balik ya, bolak-balik gitu ya, bolak-balik si toolnya. Ini adalah toolnya. Ini adalah benda kerjanya. Benda kerja. BK itu benda kerja ya, benda kerjanya. Nah, habis itu satuannya adalah milimeter sama per menit. Kenapa dua? Karena 2 langkah, saat langkah maju dan langkah mundur ya. Ini kenapa kali 2? RS ini, LT ini totalnya ini tadi, NP itu jumlah langkah per menit. Nah, VFD gerak makan F, ini F dari sini, dari ini kalau terpotong, ini kalau terpotong gitu kan, satu potong segini gitu nanti. Nah, ini ini lebarnya adalah F, tuk F, tuk F. Nah, ini langkah gerakan ke sini, begitu ke belakang set, gerak sini, tut, berangkat lagi, maju di sini. Nah, itu F-nya ini, F gitu ya. A-nya adalah dalam kedalaman potongnya ke bawahnya. Jadi ini A-nya, ini adalah namanya tebalnya ya. Tebal karena ini lebar, W itu lebar ya, W itu lebar ke sana. LT adalah panjang ya. Maka waktu potongnya 3 adalah TC-nya sama dengan W dibagi VF. W ini adalah lebar, ini adalah jumlah kecepatan makan. Nah, dengan ini lebar itu milimeter dibagi milimeter per menit. Milimeter per bagi milimeter per menit sama dengan menit ya, waktunya nih. 4 adalah waktu kecepatan penghasilan gram atau jet-nya sama dengan jet-nya adalah A dikalikan kecepatan rata-rata, di mana A-nya adalah dengan A kecil dikalikan F. A kecil ini kalikan F ini luas. Jadi ini A yang terpotong. A-nya luasnya, A-nya kecepatan makannya adalah dari sini. Kecepatan makan adalah jumlah langkah yang ini yang ketahuan. Ini karena ini adalah milimeter kuadrat, ini adalah meter per menit.
maka ini satuannya adalah centimeter kubik per menit, sama dengan kecepatan bubut, kecepatan milling itu sama gitu ya. Ini apa langkah kecepatan di dalam elemen dasar dari mesin scrap. Kalau Anda punya bukunya ini, cari bukunya ini. Adalah proses permesinan teori teknologi dari ITB yang ini. Ada yang tipis, kan udah ada tipisnya. Ya, cari di ITB, di mana Dr. Rohim. Anda tinggal buka bukunya dan dibaca, itu gampang dipelajarinya. Jadi namanya VF atau B kali H itu seperti apa. Ini kan, ini jarak ini kan kalau ke sana, jarak ke sana adalah H. Jarak ke sini adalah B ya. Jadi A ini juga sama, bisa juga A dengan B kalikan H, dengan A kalikan F juga sama boleh. Kalau A ini tinggal diukur B-nya miring di berapa, BH-nya berapa. Ini miring ke sana. Kalau F-nya ini ke sini, jarak ke sini, ke sini. A-nya ini. Itu luas area yang terpotong. Jadi sekali makan luasnya segitu, ya. Itu untuk mesin scrap. Dan kalau mesin Gurdi, nah ini dia sampai mesin scrap elemen dasar seperti ini. Nanti kita kasus-kasusnya setelah UTS kita kasih project deh, dan mengenal lebih dalam tentang mesin non konvensional. Cukup waktunya. Nah itu untuk mengenal mesin scrap. Dan setelah dapat video awal yang mesin scrap ini adalah fungsinya untuk benda-benda rata, benda-benda lurus. Jadi fungsinya mesin scrap ini adalah benda ratakan ya, fungsinya ya, satu benda-benda benda-benda rata, lalu dua adalah bisa roda gigi, tiga adalah lubang sepi apa segi banyak. Ini biasanya lubang rata ini untuk pengawalan kerja, biar cepat kerjaannya. Kalau sekarang lebih cepat teman, lebih kasar. Nanti finishingnya di mesin milling, nanti milling, dan itu bisa penghematan waktu proses supaya proses kalau benangnya rata. Jadi di-scrapin dulu, udah selesai finishingnya pakai mesin milling. Roda gigi juga sama, roda gigi lurus, bisa roda gigi lurus pakai pola pembagi, dipakai pola pembagi. Jadi roda giginya atau miring tapi diposisikan, dia akan bergeraknya lurus. Nanti roda gigi bisa diposisikan di mejanya di atas demikian rupa, bisa roda gigi kerucut gitu ya, namanya gigi payung gitu ya. Nah kalau yang sudah jago seperti yang di Cianjur, operatornya tidak usah pakai mesin tapi pakai filling. Jadi setelah udah dibagi, dia pakai filling. Membentuknya itu pakai filling. Jadi main antara pengaturan atas pemakanan dengan gerakannya itu dia muter gini, sama mejanya diputernya, dia bisa otomatis dia ngebentuk si otaknya itu sudah dibentuk sedemikian rupa di antara feeling sama tangan sama ini itu sinkron gitu kan. Jadi otak manusia itu bisa seperti itu, seperti kita naik sepeda atau naik motor, kalau mau nabrak kan langsung otomatis mengerem. Jadi ada otaknya yang menggerakkan hal-hal seperti itu yang sama dengan mengoperasikan mesin. Semua mesin di ini pun kalau sudah berjalan otak sama tangan semua itu otomatis dia akan bergerak dengan refleksnya sendiri. Itu proses-proses ilmu manusia itu seperti itu ya. Nah sama dengan operator juga sama, jadi sudah
pekerjaan itu ya dia jago, lebih jago lagi gitu. Nah, itu untuk meningkatkan kompetensinya, kemampuannya itu dengan cara mencari pengalaman. Semakin lama pengalaman, semakin juga kompetensi naik. Makanya di program pemerintah kalau seperti itu tuh ada penyetaraan, ada sarjana dengan pengalaman berapa tahun, itu sebanding nanti gajinya, begitu perusahaan itu sebanding gajinya sesuai dengan kompetensinya. Nah, ada manajer dari SD juga ada, manajer dari S2 juga ada, sama-sama manajer begitu ya. Cuman pola manajerialnya mungkin lebih tinggi dari S2, tapi secara pengalamannya kalah sama anak SD begitu. Tapi dalam gaji mungkin bisa sama. Jadi jangan iri dengan kita pendidikan lebih tinggi. Tapi biasanya kepangkatannya lebih cepat dari yang lebih tinggi pendidikannya, karena bisa menyesuaikan gitu kan. Jadi kalau Anda nanti sudah bekerja, masuk pekerjaannya dari nol lagi, ya pengalaman nol gitu. Di startupnya nanti kompetensinya dijajarkan seperti itu. Ya. Nah, ini banyak lagi nih, roda gigi, lubang sepi, segi banyak, lalu kotak, bikin kotak, ini bikin kotak, bikin sepi banyak, alur banyak, alur kayak gini, ini banyak nih, 1, 2, 3 dia sekaligus tanya dia. Jadi alur banyak ya. Pokoknya yang bisa dikerjakan di ini biasanya sesuai dengan feelingnya itu ya. Oke. Jadi mesin scrap ini sebenarnya hampir sama dengan mesin milling, cuman hasilnya lebih kasar, permukaannya di RA-nya lebih kasar, tidak sehalus mesin milling, tapi pekerjaannya lebih cepat daripada mesin milling, begitu perbedaannya ya. Jadi ada keterbatasan dan kelebihan dan kekurangannya dari semua ini semua harus sinkronisasi antara mesin scrap dengan mesin milling. Cuman pada dunia sekarang di Indonesia ini, kalau di Indonesia itu jarang mesin scrap, hanya sedikit perusahaan yang memakai mesin scrap, kebanyakan mesin milling karena bisa dibentuk semikian rupa, diputer di mana itu mesin itu dikembangkannya lebih cepat mesin milling daripada mesin scrap ya. Tapi mesin milling keterbatasannya mungkin alahan sama bentuk yang perlu ada untuk yang panjang, untuk bentuk yang lebih kecepatannya kalah sama mesin scrap, itu yang dari dipikirkan. Tapi tidak sedikit juga perusahaan yang banyaknya memakai scrap. Jangan bisa memperlebih ke tingkat kekasarannya dengan cara merubah antara F dengan V, kecepatan potong. Nah, F-nya lambat, F-nya kecil, jadi nanti hasilnya juga halus, juga sama aja. Itu dari pengembangan dari tingkat analisa dan pengalaman di lapangan. Ya, itu mungkin untuk pertemuan mesin scrap. Dan untuk tool-toolnya di mesin scrap ini termasuk mesin tool mata tunggal ya, mata tunggal. Jadi mata tunggal itu mata potongnya tunggal. Jadi kalau ke depan itu kaku, kaku kalau depan. Kalau ke belakang, nah, dia tidak melawan gaya. Kalau ke depan makan gaya. Jadi ini makanya ini kalau ini cepat sekali, ini bisa patah. Jadi makanya ke depannya lambat gitu kan. Belakangnya cepat, karena tidak melawan daya. Itu analisa daripada setelah terjadinya prosesnya dari sini, maka akan ketahuan dari grafiknya ini. Itu ya. Oke. Mungkin sampai sini untuk pertemuan mesin scrap. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.